Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan di pasaran. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pantauan juga di sejumlah pasar. Apa hasil pantauan ini dan bagaimana kiat Kementerian Perdagangan untuk mengendalikan harga bahan-bahan pokok ini? Saat ini kita terhubung dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan. Pak Menteri, selamat pagi. Pagi, Leo. Ya, Pak Menteri, kita tahu bahwa secara siklus tahunan harga bahan pokok beberapa itu biasanya mengalami peningkatan. Kalau hasil pantauan Anda di pasar, Pak, seperti apa kondisi pasokan bahan pokok dan harganya sampai akhir tahun ini, Pak Menteri? Seluruh hampir semua bahan pokok ketersediaannya lebih dari cukup, harga stabil. Dibuktikan dengan inflasi kita, ya September kemarin 5,7, November itu 5,42, jadi stabil. Memang ada yang naik, itu telur, ya. Iya. Nah, kebutuhan telur rupanya mau Natal dan Tahun Baru ini naiknya cepat. Padahal kan ayam kalau bertelur kan tetap satu hari. Iya. Enggak? Iya. Nah, jadi ada naik sedikit. Biasanya 27.000, sekarang sudah rata-rata di atas 30.000 ya. 31.000. Nah, sementara minyak goreng 14.000 masih. Cabai merah keriting, cabai merah besar stabil, bawang stabil. Tapi cabai rawit, cabai rawit naik sedikit, cabai rawit. Ya. Mungkin kebutuhan naik, cabai rawit yang naik. Tetapi ayam turunnya terlalu murah. Nah, ayam itu sampai 32.000 pagi hari. Biasanya kalau jam 9 bisa turun lagi. Karena kalau ayam ini per kilo 32.000 itu para peternak ayam itu bisa bangkrut itu. UMKM-nya ya. Oke. Untuk harga telur yang sedang naik dan harga daging ayam ini kami mendapat informasi terupdate nih dari Pak Zul. Apa yang akan dilakukan Pak untuk kemudian ya menaikkan harga daging dan menurunkan harga telur? Iya, kita sudah undang asosiasi dan para pelaku usaha di sini untuk menambah pasokan. Memang tidak mudah ya, telur ini kan kalau kebutuhan meningkat kan ayamnya sama gitu, tidak mudah. Jadi memang ada risiko di akhir-akhir tahun ini naik sedikit. Itu memang tidak, barangnya ada, tapi ya karena permintaannya naik ya pasti akan naik sedikit harga. Tidak bisa dihindari. Nah, kalau ayam ini dari 32.000 kita berharap bisa 35.000 ya. Nah, ini memang kita nanti memang dibicara tidak bisa hari ini karena hari ini kan hasil produksi bulan-bulan kemarin gitu. Nah, yang kita persiapkan tentu nanti tahun 2023-2024 mengenai grandparent stock, yang ada grandparent stock itu ayam yang menghasilkan untuk anak ayam dan seterusnya. Nah, kemarin 600.000 mungkin kebutuhannya ya setahun. Mungkin tahun ini kita akan kurangi. Ini lagi dihitung. Jadi kalau GPS ini berkurang, tentu jumlah ayam yang beredar nanti otomatis akan berkurang. Gitu. Sepanjang tahun, mungkin separuh dari tahun ini, Pak Zulhas, pada saat Anda belum menjabat sebagai Menteri Perdagangan, kita dihebohkan dengan harga minyak goreng yang terus-terusan naik mahal. Dan ini ironis karena Indonesia produsen CPO salah satu yang terbesar. Kalau sekarang harga minyak goreng di pasaran seperti apa, Pak? Tadi 14.000. 14.000. Oke. Yang minyak yang minyak kita ya. Kan minyak itu ada dua, ada yang brand, ada yang minyak kita. Kalau minyak kita paling mahal 14.000. Tidak boleh lebih jual 14.000. Sekarang rata-rata ada yang 13.500, 13.800, 14.000. Anggap aja rata-rata 14.000 lah. Tapi kalau yang brand itu ada brand ya. Kalau minyak yang gitu ya, itu ada yang brand merek maksudnya. Itu bervariasi, ada 17, ada 18, ada 19, itu bervariasi. Tapi yang minyak kita 14. Berarti harga minyak goreng dan pasokannya itu sampai akhir tahun, sampai tahun depan aman ya, Jamin, Pak Menteri? aman. Ya, aman. Pak Menteri, kita juga melihat kedelai, Pak. Beberapa waktu belakangan ini harganya naik dan juga Kementerian Perdagangan sudah melakukan impor
Ini mungkin kalau bicara kedelai bisa panjang, tapi saya hanya ingin tahu kondisi terakhir, Pak. Apakah impor kedelai itu sudah masuk ke Indonesia, harga sudah berangsur-angsur turun atau seperti apa kondisi terakhir? Ya memang kedelai ini tadinya kan bebas ya, tapi harga di pasar sekarang sudah hampir 14.000, apalagi dolar menguat kan. Dan ini kan impor, oleh karena itu kita sudah putuskan tugaskan kepada Bulog untuk impor sebanyak 350.000 ton. Nah ini tahap pertama 50.000 dari Afrika Selatan, sedang proses karena perlu dari karantina sana agar ini lolos untuk diekspor. Proses itu sudah selesai, maka dia bisa diperkirakan Januari, itu dijual di sini nanti harganya akan 10.500 atau paling mahal 11.000. Itu Leo. Oke, 10.500. Januari ya maksudnya. Di bulan Januari akan masuk ya? Iya. Lalu yang 200 berapa tadi? 300.000-nya lagi akan terus masuk juga kan? Terus bertahap ya, terus ya. Oke. Berarti harga kedelai mungkin akan bisa terkendali harapannya. Kalau harga beras seperti apa, Pak? Ini kan beras juga menjadi polemik juga. Di satu sisi Kementerian Pertanian mengatakan produksi cukup, di sisi yang lain mengatakan cadangan beras pemerintah kurang, menipis sekali sampai akhir tahun. Kebijakan impor itu beberapa kepala daerah, Gubernur Jawa Tengah mengatakan hati-hati loh, jangan sampai berasnya masuk pada saat panen raya tahun depan. Ini kondisi terakhir seperti apa, Pak Zulhas? Kemendak dan kementerian lain tidak setuju impor karena pertanian mengatakan stoknya banyak 7 juta. Ya. Nah, tetapi harga di pasar naik terus. Naik terus ya. Bahkan naiknya itu sudah di atas Rp1.000. Padahal beras itu naik 10 perak aja kan inflasinya 3,6 rata anunya, pengalinya itu ya. Bikin orang miskin gitu. Nah, oleh karena itu kami rapat dipimpin Presiden langsung mengatakan kalau begitu beras naik operasi pasar. Operasi pasar sampai habis itu stoknya Bulog tinggal sedikit. Nah, tinggal sedikit ya hampir yang harusnya 1,2 mungkin waktu itu tinggal 400.000, 300.000 lagi gitu. Nah, oleh karena itu segera kita memenuhi stok Bulog. Karena kalau stoknya Bulog menipis, apalagi di bawah 1 juta itu harga terus akan meningkat terus. Para pedagang tentu akan menimbun barangnya, akan menaikkan harga dan sebagainya karena marketnya nggak confident gitu. Karena itu rapat memutuskan segera Menteri Pertanian beli di atas harga pasar. Jadi kalau di pasar 9.000 beli beras 10.000. Kalau beras 10.000 beli beras 10.200, nanti Bulog jualnya 9.000 tetap. Jadi 1.000. Tetapi sudah 6 hari pertama nggak dapat kita ya sama Menteri Pertanian. 6 hari berikutnya nggak dapat juga, 6 hari ditambah lagi nggak dapat juga, 6 hari nggak dapat juga. Nah, ya oleh karena itu seiring masih mencari pasar beras dalam negeri ada apa tidak, agar Bulog tidak sampai tidak punya stok, diputuskanlah oleh rapat teratas. Saya dapat terima suratnya dari Menko, dari Mensekap, dari Kabulog ya untuk segera mengadakan cadangan beras. Oleh karena itu disetujui 500.000 ya. 500.000, yang 200 sudah dimasuk, yang 300 mungkin nanti pada bulan Januari yang akan datang. Jadi 500.000 untuk menambah stok Bulog agar ada rasa confident itu. 300.000 masuk Januari, 200.000 sudah masuk, itu nanti akan masuk ke gudangnya Bulog atau akan dilepas ke pasar supaya harga berasnya Bulog, jadi turun, Pak? Masuk ke Bulog dulu, kalau harga masih bergejolak akan dilakukan operasi pasar terus sampai terkendali harganya. Pak Zul, karena pemerintah selalu menjamin harga beras yang dari Bulog harus 9.000, berapapun harga beras merek lain di pasaran. Harga beras Bulog harus Rp9.000 harus 9.450 paling mahal. Pak Zulhas, ini kan masalah ketidakpastian ekonomi ini juga masih membayangi ya. Pasar keuangan tuh masih menantikan Pak langkah The Fed untuk menaikkan suku bunga, dan ini membuat rupiah juga tertekan terhadap dolar Amerika. Ini semua bahan kebutuhan kan kalau impor menggunakan dolar. Kalau Kemendak mengantisipasi hal ini Pak, kalau sampai akhir tahun sudah aman, tahun depan seperti apa Pak? Apakah memang akan ada beberapa skenario untuk impor, karena kita tahu kedelai 90% masih impor Pak. Beras kalau memang dibutuhkan untuk cadangan beras pemerintah juga impor. Itu strateginya seperti apa Pak? Ada strategi khusus tidak Pak Menteri? Iya tentu, karena sekarang mengenangani inflasi ini Pak Presiden itu sangat concern. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
itu tiap hari beliau perhatian. Bahkan kita bisa ditelepon tuh pagi, siang, malam, ya, ditanya. Nah, oleh karena itu termasuk Mendagri, saya terima kasih kepada Pak Mendagri, Pak Tito. Itu tiap Senin rapat mengenai inflasi dengan Bupati, Wali Kota, Gubernur seluruh Indonesia tiap hari Senin. Gitu. Nah, jadi ini kita beramai-ramai ya, seluruh kementerian terlibat dalam pengendalian inflasi itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa cara. Kalau di satu daerah harga sudah mulai naik 5%, itu 3%, 5%, maka pemerintah bisa subsidi. Nah, yang pertama yang dilakukan subsidi transportasinya. Misalnya kalau bawang naik ya, bawang itu dari Blitar atau dari Padang. Nah, Padang ke Jakarta itu ongkosnya bisa disubsidi oleh pemerintah. Ada dana cadangan 2% itu. Kita dibantu ongkosnya. Ya, atau kalau misalnya kedelai itu disubsidi 1.000. Kalau jagung naiknya sampai 6.000 sekian, maka disubsidi 1.500 harga. Ya. Tapi kalau masih tidak terkendali juga, kita akan subsidi harga. Misalnya kayak tadi itu beras, berapapun dibeli, dia jualnya akan tetap 9.450. Begitu juga kedelai. Kedelai berapapun kita beli, kalau yang swasta nggak mampu ya bulog impor, jualnya 10.500 atau 11.000. Jadi selisihnya akan disubsidi harga itu oleh pemerintah. Itu. Jadi secara umum kalau melihat tahun depan yang katanya serba tidak pasti ini, Pak Menteri, bagaimana dengan pengendalian harga bahan pangan juga pengaruhnya ke inflasi? Apakah tetap dinamis atau bisa lebih terkendali mendengar penjelasan Anda tadi? Bagaimanapun situasinya, kebutuhan pangan mesti tersedia dan terjangkau. Kalau harga bergejolak tidak bisa di luar pasar, maka pemerintah akan intervensi. Intervensi itu bisa subsidi transport, bisa juga subsidi harga. Yang jelas rakyat harus dapat harga yang sesuai dengan yang sudah disepakati ditentukan oleh pemerintah. Seperti beras 9.450, kedelai nanti 10.500 sampai 11.000, minyak goreng 14.000. Jadi harga itu harus stabil seperti itu. Kalau dia lebih itu maka pemerintah akan subsidi harga. Itu. Nah, yang kedua, agar ekonomi kita tetap tumbuh menghadapi dunia barat yang melambat ya, pasar-pasar tradisional kita yang melambat, terutama Eropa, Amerika, maka kita sekarang mengembangkan pasar-pasar non tradisional yang baru, yang potensinya luar biasa. Asia Selatan itu ada India, Pakistan, Bangladesh, hampir 2 miliar manusia. Oleh karena itu kita arahkan ekspor kita ke Asia Selatan. Kemudian Timur Tengah. Timur Tengah itu ada 500 juta orang ya, punya uang bisa beli, oleh karena kita masuk ke sana. Kemudian Afrika itu 1 miliar manusianya, punya uang bisa beli. Oleh karena itu kita juga buka delegasi bisnis, kunjungan bisnis ya hari-hari ini ke Asia Selatan, Timur Tengah, Asia Tengah, Eropa Timur, kemudian Afrika, juga Latin Amerika. Jadi kita buka pasar baru sehingga kita syukuri ekonomi kita masih tumbuh 5,72 kemarin. Ya, masih tumbuh dan ekspor kita masih surplus 45, sekian miliar dolar. Gitu Leo. Pak Zulhas, ini kalau bicara bahan pangan Pak, ini kan juga kita melihat bagaimana kita bisa mengamankan pangan atau produksinya Pak. Ketika misalnya bicara kedelai, itu kan kita tahu bahwa saat ini kenyataannya adalah 90-an% kita harus impor. Apakah tidak bisa misalnya melakukan peningkatan produksi komoditas tertentu yang nyata-nyata dikonsumsi banyak sekali orang ini, Pak Zulhas? Iya, memang pemerintah sudah memutuskan, kita rapat, kedelai itu sekarang sudah diperbolehkan menanam pakai GMO namanya. Jadi bibitnya itu yang bisa menghasilkan produksinya itu meningkat banyak itu GMO. Itu sudah dulu nggak boleh, sekarang sudah diizinkan. Genetically modified organism, Pak. Iya. Yang kedua, harga dibeli oleh para pelaku usaha kedelai, 1 kilonya itu 10.000 sampai 12.000 rupiah. Atau dulu kan 5.000. Cuma memang Leo, ternyata kita ini ya, negeri kita ini itu lahannya kan itu saja. Terbatas. Kalau ditanami kedelai, jagungnya kurang.
Kalau tanam jagung, kedelainya kurang. Ya karena lahannya itu aja gitu. Saling apa ya namanya ya? Kalau saling meniadakan. Kalau lahan jagung diganti kedelai, jagungnya impor. Kalau jagung ditanami menguntungkan jagung, orang tanam jagung, kedelainya akan kurang. Kira-kira itu memang kita akan selalu begitu. Baik, salah satu yang saya ingat Pak Menteri yang dikembangkan oleh Presiden Joko Widodo mungkin pada saat dulu beliau masih menjadi wali kota di Solo adalah soal informasi harga. Sekian pasar di sana itu ada informasi harga terutama bahan pokok yang saling mengetahui sehingga ketika tahu ada supply yang berlebih di mana itu bisa dialihkan ke daerah-daerah atau pasar yang kekurangan. Untuk sistem informasi harga ini Pak, Kementerian Perdagangan sudah punya dan menggunakannya untuk kemudian mengendalikan inflasi tadi yang Bapak katakan setiap Senin sudah rapat atau seperti apa Pak Menteri? Sekarang tiap pagi kita itu sarapannya ya itu hari-hari itu ngomong sembako. Jadi pagi bangun tidur itu lihat data Kemendak, Bupati juga begitu, Wali Kota juga begitu, Gubernur juga gitu, Pak Mendagri, Pak Tito juga begitu. Jadi data kita satu dari Kemendak, itu yang kita lihat tiap hari, sehingga di mana ada bergejolak kita langsung. Bahkan di Kemendak itu ada namanya krisis center. Ya, kalau ada bergejolak satu langsung kita bisa tangani. Kan ada di kabupaten ada kepala dinas perdagangan, di provinsi juga begitu. Dan sekarang ini luar biasa ya, Bupati Wali Kota memahami betul karena Pak Tito itu memberikan kalau inflasinya di atas nasional itu Bupati nggak boleh keluar negeri. Hebat tuh pemain negeri itu. Kalau ada, apalagi kalau inflasinya lebih lagi dari nasional berturut-turut, nanti kalau dia mengajukan apa namanya penjabat bupati atau ditolak. Jadi ada beberapa penalti lah kalau dia A akan hukumannya ini, kalau dia B hukumannya ini, yang prestasi akan mendapat bonus dan sebagainya gitu. Berarti untuk data, terutama data neraca ini ya Pak. Hampir semua sama sudah, iya. Sudah satu data ya Pak ya, karena kan sekian tahun yang lalu sempat ada polemik soal data ini Pak, dari yang produksi, dari yang impor ekspor, sudah pakai satu data ya Pak Menteri ya? Iya, harganya dari Kemendak semua mengikuti kita. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Menteri, di tahun depan, apa yang diwaspadai oleh Kementerian Perdagangan terkait dengan bahan pokok ini Pak? Karena kita tahu juga climate change ini nyata, musim hujan, musim kemarau sudah tidak begitu jelas lagi bedanya. Apa yang diwaspadai oleh Kementerian Perdagangan atau diantisipasi untuk tahun depan terkait harga bahan pokok dan suplainya ini, Pak Menteri? Ya, oleh karena itu yang pertama yang impor ya, itu kita sudah melakukan kontrak panjang. Karena ini kan nggak main-main, nanti kalau produksinya gagal kita kan repot. Jadi misalnya terigu, kita sudah minta kontraknya 1 tahun, kemudian kedelai 1 tahun, ayam dan telur kita sudah rencanakan dari jauh hari untuk tahun depan, gitu ya. Kemudian kita sudah rapat di pimpin Menko kemarin mengenai neraca komoditas. Kita perlu daging berapa banyak, kita perlu gula berapa banyak, kita perlu jagung untuk makan ternak berapa banyak, kita perlu ikan kekurangan untuk ini berapa banyak, semuanya sudah direncanakan. Kapan kita masuk, kapan kita lakukan, semua sudah ditata dan sudah rapat kemarin pertengahan Desember agar yang kita sebut neraca komoditas itu jadi pangan untuk tahun depan sudah kita matangkan, sudah siap dilaksanakan pada jadwal yang sudah disepakati bersama. Termasuk kerjasama yang lebih cepat mungkin Pak, lebih mulus dengan Badan Pangan Nasional itu bagaimana Pak Menteri? Kalau sekarang Badan Pangan Nasional nanti Pak Arief aktif sekali. Maka sekarang tuh banyak, ada Pak Arief, Badan Pangan itu juga aktif sekali, ya juga Kementan, juga dengan Menko, dengan Pak Tito itu pun juga sangat aktif sekali. Jadi soal pangan memang konstan hampir semua kita serius menangani ini. Ya. Baik, senang mendengar informasi ini. Semoga kemudian antisipasi terhadap ketidakpastian yang memang masih nyata di depan mata bisa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dengan stakeholders yang lain. Untuk saat ini kami berterima kasih Menteri Perdagangan terima kasih sudah menjelaskan kepada kami pagi ini. Selamat pagi Pak Zul. Pagi Leo, terima kasih.